guys, kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas nih. Bahasannya berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia loh. Jadi kemarin tuh aku kan scroll TikTok. Nah di video itu tuh aku lihat komenannya. Katanya ayahnya tuh dari Minang, sedangkan si ibunya tuh dari Batak. Jadi dia tuh nggak dianggap di suku manapun. Nah di sini kita mau bahas komenan dari kakaknya. Jadi, di dunia itu ada yang namanya sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan tuh sistem keturunan yang dianut suku tertentu. Ada yang dari garis keturunan ayah, ada juga yang dari garis keturunan ibu. Malah ada yang dari dua-duanya. Contohnya yaitu tadi, berarti dari komenan kakak itu tuh ayahnya menganut matrilineal dan ibunya menganut patrilineal. Makanya dia gak bisa punya suku gitu. Jadi di sistem kekerabatan itu kan ada garis keturunan dari pihak ibu. Nah itu tuh disebut matrilineal. Sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan di era modern. Salah satu tantangannya tuh adalah modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan nilai dan gaya hidup. Contoh sukunya tuh yang aku tahu itu yang pertama itu ada Minangkabau. Di Minangkabau ini tidak hanya garis keturunan, tetapi warisan harta dan kepemimpinan. Jadi warisan hartanya itu diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Dan anak laki-laki ini tidak berhak atas harta warisan. Serta kepemimpinan di dalam kaum itu dipegang oleh mamak, yaitu saudara laki ibu. Dan suku kedua yang aku tahu itu ada Enggano. Di sini perempuannya tuh memiliki peran sentral dalam keluarga dan komunitas. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola harta keluarga dan mengambil keputusan penting terkait dengan tanah dan properti. Nah, selain yang udah disebutin sama Cila, aku pernah denger nih, ada yang namanya suku Petalangan di Riau yang juga nganut matrilineal. Katanya sih mereka dari Johor. Terus, karena nganut matrilineal, mereka tuh dibagi jadi beberapa klan. Contohnya, klan Sengeri, Lubuk, sama Pelabi. Uniknya, selain nganut matrilineal, masyarakat Petalangan ini tuh patriarkis. Soalnya mereka dari Melayu kan ya. Jadi, meskipun harta warisannya diwariskan ke anak perempuan, yang mengandalkan praktek adat tetap anggota keluarga laki-laki. Gitu. Nih, ada satu suku lagi yang aku tahu. Nah, itu juga matrilineal. Namanya tuh suku Sakai. Suku Sakai itu suku asli Indonesia yang tinggal di pedalaman Provinsi Riau, Sumatera. Nah, selain yang barusan juga ternyata ada suku di Aceh yang datang dari Minangkabau dan tentunya mereka nganut sistem matrilineal. Namanya suku Anek Jame. Begitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ternyata matrilineal itu bukan cuma Minangkabau aja ya, banyak juga dari suku-suku yang lain ternyata. Iya. Berarti cuman kita aja nih yang ternyata kurang wawasannya ya. Iya. Nah, sistem yang kalian bahas dari tadi adalah sistem matrilineal, sedangkan di Indonesia ada juga sistem patrilineal. Apa sih sistem patrilineal itu? Sistem ini tuh yang menarik garis keturunan dari sang ayah atau dari laki-laki. Contoh sukunya adalah suku Batak. Kalian semua tahu kan suku Batak berasal dari mana? Tahu dong. Dari Sumatera Utara. Jadi, suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara ini sangat menerapkan sistem kekerabatan patrilineal yang sangat kuat. Dalam masyarakat Batak, garis keturunan ditarik dari pihak sang ayah yang dikenal dengan sistem marga. Setiap anggota suku Batak memiliki marganya yang diwariskan dari ayahnya. Sistem ini tidak hanya mempengaruhi identitas individu, tetapi juga berdampak pada budaya, pernikahan, dan sistem pembagian warisan. Contoh marganya adalah Nasution, Lubis, dan Hasibuan. Oh, berarti yang aku kemarin baca-baca tentang Budiono Siregar itu marga ya ternyata. Iya, Oh, dari ayahnya. betul. Oke. Selain Batak, ada juga dari Bali. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali terlihat sejak perkawinan. Jadi setelah menikah, pihak istri akan mengikuti kedudukan dan kediaman suami. Nah, di Bali juga ada sistem kasta. Yang pertama, ada keturunan Brahmana yang memberikan gelar Ida. Selanjutnya ada kasta kesatria yang diawali dengan gelar anak agung. Yang ketiga, ada keturunan Waisya memiliki gelar Kompiang.
sedangkan Sudra memiliki gelar putu. Selain kasta, ada juga urutan kelahiran. Kalau anak pertama itu disebut Wayan, anak kedua Made, anak ketiga Nyoman atau Komang, dan anak keempat adalah Ketut. Oh, berarti idol K-pop yang dari Indonesia itu yang member secret number itu berarti dari kasta Satria ya. Soalnya dia kan anak agung. Iya, betul. Dita Keren, ya. keren. Iya, Iya, keren. Dita Karang. Betul. Betul Nah. sekali. Selain yang disebutin sama Risma tadi, ada 3 suku lagi yang juga patrilineal, yaitu Nias, Aceh, dan Asmat. Yang pertama itu adalah sistem marga di Nias, disebutnya itu Mado, yang bersifat patrilineal. Marganya itu ada Bago, Dao, Gori, dan masih banyak lainnya. Yang kedua tuh ada suku Aceh yang juga memiliki beberapa marga, termasuk marga-marga yang berasal dari bangsa Arab, seperti Alaidrus, tetapi suku Aceh juga memiliki marga lainnya seperti Cut dan Tengku. Nah, terus yang terakhir itu adalah suku Asmat. Suku Asmat itu adalah suku yang terletak di Papua yang mempunyai marga yang namanya itu adalah Dadimo. Oh, gitu ya ternyata. Orang ini gak punya suku karena mamahnya dari suku patrilineal, di mana garis keturunannya ditentuin dari keluarga ayah, sedangkan ayahnya dari keluarga matrilineal, di mana garis keturunannya ngikut ibu. Rada prihatin gitu ya dengarnya. Semoga kakaknya dapat suami patrilineal deh, biar anaknya dapat suku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin bahasan kita cukup segitu ya. Hari ini kita menambah pengetahuan tentang keberagaman di Indonesia ya. Ternyata di Indonesia selain beragam ras, suku, dan agama, juga beragam juga sistem kekerabatannya. Gimana? Seru gak podcast kita hari ini? Wawasan kalian meluas kan? Kalau semisal ada yang punya cerita tentang patrilineal dan matrilineal, boleh dong kalian ceritain di kolom komentar. Sekian dari kita. Jangan lupa nonton podcast kita yang selanjutnya. Bye-bye.